penyertaan Tuhan dalam segala kegiatan kita. Tuhan ada senantiasa memampukan kita untuk melakukan semua bagian daripada tugas dan pelayanan yang kita laksanakan. Khususnya pada malam hari ini kita kembali datang kepada Tuhan ya lewat mesbah doa ini. Seberapa kita yang sudah terhimpun, Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Dia mau hadir. Bahkan waktu kita mau membangun satu, kita mau menghususkan diri kita untuk datang kepada Tuhan, Dia hadir di dalam hati kita. Ya, secara pribadi Dia hadir. Ya, Bapak Ibu, kalau ada perkataan firman Tuhan katakan bahwa masuklah ke dalam kamar, tutup pintu kamar dan berdoa kepada Tuhan, maka Dia ada bersamamu, Dia hadir. Bapak Ibu, pintu kamar adalah hati kita. Kalau waktu kita buka hati kita dan kita mengundang Tuhan, Tuhan hadir dan kita bersama dengan Tuhan. Malam hari ini buka pintu hati kita dan kita akan masuk di dalam pembelajaran yang luar biasa dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Semalam kita sudah belajar tentang anak yang terhilang, anak bungsu yang meminta warisan, kemudian dia menghabiskan dengan foya-foya, tetapi kembali lagi dalam semuanya itu dia habiskan dengan secepat itu. Nah, kira-kira harta sebanyak apapun kalau kita mau untuk memuaskan kedagingan, maka tidak akan pernah cukup. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar tentang anak yang sulung. Ya, ada apa dengan anak yang sulung? Kalau tadi malam kita bicara anak yang bungsu, di malam hari ini kita akan membahas tentang anak yang sulung. Baik, Bapak Ibu, kita buka masih tetap di Lukas. Ya, kitab Lukas, Injil Lukas 15, kita akan baca dari ayatnya yang ke-25 sampai ayat 30. Ya, 32. Baik, kita akan baca. Ya. Haleluya. Lukas 15 ayatnya yang ke-25. Kita sama-sama membacanya, sama-sama aja. Kita baca bersama. 2, 3. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba yang bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ketika kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, baik, kita akan bahas tentang anak yang sulung pada malam hari ini. Ada apa dengan anak yang sulung, Bapak Ibu? Kita lihat dan perhatikan baik-baik. Ya, kalau cerita tadi malam berbicara tentang anak bungsu meminta hak warisnya dan dia jual semua dan kemudian dia pergi dan berfoya-foya memboroskan semua apa yang menjadi haknya. Kemudian tadi malam singkatnya bahwa dia akhirnya jatuh miskin, kemudian dia menjadi
tenaga buruh di ladang orang, ya di tempat orang, dan bahkan untuk makan pun susah untuk dia dapatkan, sehingga akhirnya dia mau hendak untuk memakan makanan babi, makanan ternak babi, tetapi kembali itu pun tidak diizinkan, sehingga dia sadar dan dia berkata bahwa di rumah ayahku banyak banyak apa? Di rumah ayahnya ada banyak makanan. Dan kemudian dia sadar, artinya dia bertobat, dia kembali ke bapaknya, ke rumah bapaknya, dan dia mengaku bahwa ia telah berdosa kepada Tuhan dan berdosa kepada bapaknya, kepada ayahnya, dan dia mau untuk merendahkan hati di dalam kondisinya yang seperti itu. Dia merendahkan hati, dia mau untuk supaya mengabdi sebagai buruh upahan di tempatnya sendiri, artinya di tempat ayahnya. Dia sadar bahwa dia telah memboroskan semuanya. Tapi kembali lagi kita mau belajar pada malam hari ini, karena yang semalam itu belum selesai pembacaan kita berkaitan dengan masalah, kita sudah membahas tentang anak yang hilang atau anak bungsu, dan malam hari ini kita akan membahas tentang anak sulung. Ada apa dengan anak sulung? Bahwa yang terjadi dengan anak sulung, ya pada waktu itu bahwa bapaknya malah mengadakan pesta atas kepulangan anaknya yang bungsu. Dan ternyata di dalam hal ini kita melihat bahwa anaknya yang sulung ini ada sesuatu hal yang tidak dia suka dengan kedatangan adiknya yang bungsu yang telah memboroskan itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita perhatikan di ayatnya yang ke-28 dari bacaan kita, dikatakan demikian. Dikatakan di ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ya, kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan anak yang sulung. Anak yang sulung ini ternyata dia menjadi marah dan tidak mau ikut pesta itu. Bayangkan aja, ini pesta atas yang dilakukan oleh ayahnya, atas sukacita ayahnya, kegembiraan ayahnya bahwa dia mendapati kembali anaknya, yang sebenarnya menurut pandangan ayahnya bahwa dia sudah mati. Ya, Bapak Ibu, kalau malam hari ini kita diperhadapkan dengan masalah perkara anak sulung, bahwa ternyata anak sulung ini ada persungutan yang luar biasa. Kita baca tadi dikatakan bahwa marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Anak sulung ini merupakan gambaran orang-orang Farisi, ya sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari kondisi yang keadaan anak sulung ini merupakan gambaran dari orang-orang Farisi. Seringkali orang-orang Farisi itu datang ya menghampiri Yesus dan kemudian mereka bertanya kepada Yesus. Tetapi kembali lagi pulang dari situ mereka selalu ya bersungut, menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita belajar banyak tentang hal ini. Iya. Kalau kita perhatikan di ayat yang 1, ayat yang pertama, dikatakan di ayatnya dari ayat pasal 15 ini, ayat yang pertama. Dikatakan begini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat yang kedua, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Nah, gambaran anak yang sulung ini adalah gambaran para Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Mereka sekalipun mereka melihat, bahkan mereka tidak senang dengan sesuatu hal yang disebut dengan perubahan. Ya, kalau kita lihat bahwa sesungguhnya anak sulung ini kan harusnya dia menyadari, ya, bahwa ini adiknya, ya, sekalipun memang dia sudah memboroskan, tapi kembali lagi dia tidak suka dengan keadaan adiknya ini. Dan Bapak Ibu, bukan hanya orang Farisi, tidak hanya orang Farisi, tidak hanya pada orang Saduki dan ahli Taurat yang terjadi. Kita pun mungkin adalah orang yang sama, yang tidak akan suka dengan kembalinya adik kita atau kita dengan berfoya menghabiskan semua harta yang telah dia terima sebagai hak warisnya.
Saya kira kita pun adalah hal yang sama. Tapi di dalam hal ini pembahasan kita bukan masalah perkara tentang apa yang dia telah habiskan. Kalau saya melihat dari sudut pandang bapaknya ini di sini berbicara bahwa anak itu sadar. Sebenarnya anak bungsu ini dia sudah sadar, maka dia katakan aku akan kembali di rumah bapakku karena di rumah bapakku ada banyak makanan. Orang upahan di rumah bapakku banyak dan dia akan menjadi sebagai orang upahan. Dia menyadari. Nah, di dalam hal ini sebenarnya ada pertobatan. Namun bahwa yang sulit untuk kita bisa memahami dan mengerti bahwa yang kita lihat adalah pemborosannya. Nah, disinilah sebenarnya banyak di antara kita juga saat ini kita tidak akan senang dengan apa yang terjadi, ya. Dengan apa yang terjadi terhadap kondisi dan keadaan di sekeliling kita. Mungkin seperti dikatakanlah bahwa bisa saja ya saudara kita ya atau anak kita, bisa saja orang tua tidak suka dengan kepulangan anaknya, bisa saja. Nah, ini digambarkan sebagai orang Farisi, orang Saduki karena tidak mau menerima perubahan, kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu kita belajar dari anak yang sulung ini bahwa dia menolak adiknya, bahkan dia tidak masuk ke dalam rumah untuk ikut berpesta. Kenapa? Karena dia tidak senang dengan apa yang terjadi pada adiknya sebelumnya. Yang dia lihat adalah sesuatu yang terjadi sebelumnya, yaitu pemborosan, ya, meminta hak warisnya, dia jual dan kemudian dia memboroskan. Itu yang dilihat. Tapi yang sering kali kita lupa bahwa di balik semuanya itu ternyata sesuatu hal yang disebut ada perubahan, khususnya kepada anak bungsu. Nah, inilah yang tidak diperhatikan oleh si sulung. Yang dia lihat adalah sesuatu hal yang buruknya. Tetapi dia tidak lihat dari sisi perubahan. Bahwa anak ini telah sadar dan bertobat. Nah, inilah yang sebenarnya yang ada pada bapa kedua anak ini. Itulah Tuhan kita sebenarnya, kira-kira gitu ya. Kita sudah berdosa, kita sudah melakukan semua pelanggaran. Dan segala pelanggaran yang kita lakukan menyakitkan hati Tuhan. Tetapi kembali lagi bahwa Tuhan yang kita kasih seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Bahwa apabila engkau mengaku dosamu, maka dia adalah setia dan adil dan dia akan mengampuni segala pelanggaranmu. Ini luar biasa. Nah, kira-kira gambaran Bapa ini kan hanya perumpamaan. Begitulah kira-kira gambaran Bapa kita yang di surga. Bahwa dia tidak melihat semua persoalan yang kita lakukan dari segala dosa yang kita telah lakukan, tetapi Tuhan melihat hati kita yang mau bertobat. Nah, anak sulung ini tidak melihat itu. Yang dia lihat bahwa dia telah melakukan pelanggaran pada masa lalu adiknya. Bapak Ibu, itu yang tadi saya katakan bahwa bisa saja terjadi kepada kita saat ini. Namun firman Tuhan juga katakan, Alkitab juga mengatakan bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ya, siapa yang ada di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, bahwa mungkin saja masa lalu kita yang begitu luar biasa dan mungkin saja kita adalah orang-orang yang menyakiti hati Tuhan dengan luar biasa. Tetapi itulah panjang sabarnya Tuhan yang kita sembah. Dialah Bapa kita yang mengerti isi hati kita. Nah, gambaran Bapa yang mengerti isi hati si bungsu ini tidak dapat diselami oleh si sulung. Nah, oleh sebab itu yang gambaran pertama bahwa ada persungutan di hati anak yang sulung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa yang kedua di dalam ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat 30. Kita baca dari Lukas 15 ayatnya 29 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya bacakan bagi kita. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Oh, luar biasa. Nah, ayat ke-30 dikatakan, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini yang tadi saya katakan bahwa seringkali yang kita lihat adalah sesuatu yang dengan pemborosan tadi itu. Nah,
Di sini ada iri hati. Ya, yang kedua, bahwa si sulung ini memiliki iri hati yang luar biasa. Iya, dan iri hati tidak baik ya. Tidak baik. Ya, kalau kita baca dalam Kolose, iri hati itu harus dibuang setiap hari. Kita buka. Kolose 3. Kolose 3 ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sorry sebentar ya. Iri hati di mana ya? Saya kira ada di situ ya. Oke, yang telah menajiskan engkau. Di Galatia ya. Di Galatia berapa itu mah? Sorry. Saya lupa. Galatia 5 buah roh. Ya, untung istriku ingat. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Galatia 5. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan dalam buah roh ya. Oh ya, di Galatia 5 ayat 20 dikatakan demikian. Dari ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, di dalam hal inilah sebenarnya iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nah, kira-kira yang itu saya akan lanjut kembali lagi ke pembacaan bahwa maaf, ini batuk ini belum selesai ini ya. Sorry ya. Nah, puji Tuhan. Hai Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa yang kedua, bahwa di dalam kehidupan anak yang sulung ini ada iri hati. Dia tidak suka dengan kondisi keadaan yang dia alami, bahwa bapaknya ya menyambut anak itu dengan membuat pesta, artinya menyembelih ya ternak yang tambun. Nah, dia iri hati, dia marah, sehingga akhirnya dia tidak mau masuk ikut di pesta itu. Nah, iri hati ini sebenarnya tidak baik. Bapak Ibu jangan memelihara iri hati, karena iri hati ini adalah sesuatu hal yang membusukkan tulang, kira-kira seperti itu di dalam Mazmur atau Amsal ya, bahwa iri hati itu membusukkan tulang. Nah, bagaimana bahwa kita kadang-kadang akhirnya syarat dengan kedengkian. Iri hati itu ada kedengkian di situ. Di dalam rasa iri hati, kedengkian yang tinggi ini di situ sebenarnya membusukkan tulang. Nah, oleh sebab itu kita harus melupakan semuanya itu. Kita harus mampu untuk mengampuni. Bapak Ibu kita lihat ya, bahwa di dalam ayatnya yang ke-29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini ada iri hati di dalam kehidupan anak yang sulung ini. Dan untuk itu dilarang untuk kita menjadi orang yang seperti itu. Anak sulung berkata untuk anak bungsu bapaknya itu menyembelih anak lembu tambun. Ya, sedangkan untuknya bapaknya tidak pernah menyembelih seekor anak kambing sekalipun. Bahwa dia begitu cemburu terhadap adiknya yang kembali. Padahal bapaknya melihat kembalinya adiknya itu adalah karena ada pertobatan di dalam kehidupan anak ini. Anak bungsunya. Tetapi anak sulungnya tidak melihat sesuatu hal perubahan dari kehidupan adiknya. Oh, luar biasa. Kira-kira ada gambaran gini. Kalau kita di gereja, kita melihat ada orang yang akhirnya dia melakukan satu pelanggaran, dia berdosa. Kemudian
Akhirnya dia bertobat kembali dan dia datang. Yang kita lihat kira-kira apa terhadap orang itu? Kalau kita tahu bahwa dia pergi dengan berbuat dosa, tapi akhirnya dia kembali dengan pertobatan. Yang kita lihat seringkali bukan pertobatannya. Banyak kali kita melihat sesuatu keburukannya. Ya, itulah sifat manusia. Iri hati, dengki itu. Bahwa seringkali manusia itu melihat yang buruknya saja dari seseorang. Makanya dikatakan begini. Alkitab mengatakan bahwa engkau melihat balok di mata orang, tapi selumbar di matamu itu engkau tidak. Di mana? Di mana itu ya? Ya, intinya ada di dalam Alkitab dan Perjanjian Baru. Bahwa balok di mata orang kita lihat, tapi selumbar di mata kita tidak tahu. Kita tidak lihat. Nah, di dalam hal ini sebenarnya manusia ini sulit sekali. Hatinya kalau sudah ada kebencian, itu akan menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan. Kalau sudah ada kebencian, ada iri hati, kedengkian di dalam hati kita, maka kita akan sulit untuk mendekati Tuhan. Sulit sekali. Kenapa? Karena Tuhan itu sifatnya Maha Pengampun. Ini gambaran Bapa di sini, dia tahu anaknya itu dia pulang dengan penyesalan. Tapi kembali lagi abang atau anak sulungnya tidak melihat itu di dalam kehidupan adiknya. Nah, oleh sebab itu seringkali kita juga menjadi orang yang serupa dengan itu. Nah, jangan sampai kita melihat ada teman-teman kita di gereja, ya mungkin dia berbuat salah. Yang kita lihat kan, ya perbuatan yang salah. Seharusnya tidak. Kita lihat ada pertobatan enggak di orang itu. Kalau belum, doakan. Dan kalau belum, doakan lagi. Dan kalau belum, doakan lagi. Kenapa? Karena kita bukan hakim. Ada amin ya. Kita bukan hakim. Tetapi kita harus berbelas kasih sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita. Apabila kita ditampar pipi kita, berikan juga pipi kanan kita. Artinya ada pengampunan senantiasa. Tuhan datang ke dalam dunia yang mengajarkan kepada kita untuk kita mengampuni. Berapa kalikah kita akan mengampuni? 7 kali kah? Tidak terbatas. Dikatakan bukan 7 kali, tetapi 7 kali 77 kali. Tetapi sifat manusia kita seringkali sulit untuk mengampuni orang. Dalam hal inilah sebenarnya Tuhan harus datang ke dalam dunia untuk mengajarkan kepada kita. Itulah keteladanan Kristus di dalam kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga. Yang ketiga ini kita bisa lihat di ayatnya yang masih di ayat 29, ya. Ya. Dan Lukas 18 ayat yang 11 sampai dengan ayatnya yang kita buka aja di Lukas 18 ayatnya yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-12. Ayat 18, fase 18. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Ya, dalam hal ini kita lihat bahwa sifat anak sulung ini, dia adalah orang yang sebenarnya memiliki iri, kedengkian, kemudian dia memiliki kesombongan, kira-kira seperti itu. Inilah sifat orang Farisi. Inilah sifat orang Saduki, karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya berbangga dengan apa yang mereka tahu, tapi tidak menghidupinya. Kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya disebut orang yang tinggi hati, ya, orang yang meninggikan diri, kira-kira begitu, ya. Nah, sifat anak sulung ini juga adalah orang yang tinggi hati, kira-kira. Dia suka menjelek-jelekan, ya. Yang dia lihat adalah sesuatu keburukan, yang hanya keburukan, kesalahan dan hanya kesalahan, tapi tidak melihat pertobatan orang itu. Yang dia lihat bahwa masa lalunya dia adalah orang berdosa. Dia sudah adalah orang yang berbuat jahat. Dia kira-kira seperti itulah kira-kira sifat anak sulung ini. Nah, dia memiliki iri dan dengki yang begitu luar biasa. Makanya sebenarnya orang seperti ini disebut orang yang tinggi hati. Oke,
Nah, dari hal ini kita bisa melihat di ayat yang ke-29 dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat, tetapi baru saja datang anak itu. Nah, yang dilihat bahwa kesalahan terus. Nah, untuk itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita mendapatkan suatu pelajaran dari seorang anak sulung yang tidak menerima adiknya, yang tidak menerima kedatangan adiknya yang mengaku berdosa. Bahkan dia mengatakan, anak bungsu ini mengatakan, aku akan kembali ke rumah bapakku karena di sana ada banyak upahan dan di sana ada banyak makan. Aku akan menjadi anak upahan. Ya, saya akan bekerja menjadi seorang upahan. Coba bayangkan itu. Nah, ini kan sebenarnya adalah pertobatan, tetapi anaknya yang sulung tidak menerima kenyataan itu. Nah, inilah yang seringkali manusia adalah melihat kejahatan dan bahkan kita menghakimi. Nah, orang Farisi dengan orang Saduki ini seringkali terjadi seperti itu. Makanya dikatakan dia berdiri jauh-jauh dan kan dia berkata bahwa aku bukan orang yang seperti itu. Ya, aku orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wow, ini yang sebenarnya seringkali terjadi pada kita. Kadang-kadang kita juga di gereja kita merasa kitalah yang benar, kitalah yang berbuat baik. Ya, dilihat dari sikap dan perbuatan dan apa yang nyata kita lakukan sepertinya memang kitalah. Tetapi kembali lagi, justru kita menjadi hakim atas teman-teman kita yang ada di dalam. Seharusnya kalau kita melihat ada orang yang melanggar, maka berdoalah buat orang itu. Tegurlah, tegurlah. Nasihatilah. Jangan dihakimi, tapi kita seringkali menjadi hakim. Nah, itulah yang disebut orang Farisi, orang Saduki, karena mereka seringkali menghakimi. Orang-orang ini sering datang kepada Tuhan, tapi mereka berbalik dari situ, mereka akan selalu bersungut dan mengatakan bahwa ia makan dengan pemungut cukai. Kira-kira seperti itu. Yesus dia mengumpulkan orang-orang berdosa di sekeliling. Tapi Yesus pernah berkata, aku datang, orang sehat tidak membutuhkan tabib. Orang sakit yang membutuhkan tabib. Maka dia datang ke dalam dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sadari jangan sampai kita seperti anak sulung yang tidak menerima orang-orang di sekeliling kita yang masih bersalah. Mungkin ya pandangan kita bersalah, tapi tidak melihat sebenarnya ada perubahan dalam diri seseorang. Tapi kita sudah menghakimi. Puji Tuhan, saya kira itu gambaran anak sulung di sini yang kita pelajari. Kemarin kita belajar, ya Ibu Ida sudah menyampaikan tentang anak bungsu yang memboroskan hartanya, ya. Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini memberikan suatu pencerahan bagi kami bagaimana gambaran anak sulung di dalam cerita tentang Lukas 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Kami boleh melihat 2 atau 3 gambaran yang sangat-sangat berbeda dengan anak yang bungsu. Anak bungsu memang benar-benar dia melakukan pelanggaran, tapi dia menyadari dan dia mau berbalik untuk bertobat. Tapi anak sulung hanya melihat kesalahan dan tidak mau untuk menerima perubahan seseorang. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau bisa memberikan suatu gambaran kepada kami lewat pembelajaran tentang anak yang terhilang dan kemudian anak sulung yang tinggi hati dan iri hati dan sakit hati. Dan kami bersyukur bahwa hal ini tidak boleh terjadi terhadap hidup kami. Dan kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami sebagai penolong untuk mampukan kami untuk melewati semuanya itu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan hal ini. Hamba berdoa supaya kami semua diberi berikan pemahaman dan pengertian oleh Roh Kudus-Mu.
Dan demikian kehidupan kami akan berubah dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.